Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Saya kali ini akan membagikan sebuah materi tentang pengetahuan dasar WordPress yang saya berjudul WordPress Basic. Materi ini mungkin akan berguna bagi teman-teman yang masih memulai untuk mengenal dunia website development atau mungkin hanya sekedar penasaran apa itu WordPress. Ya, sekarang mari kita bahas WordPress itu apa? Apa sebenarnya WordPress itu? Nah, teman-teman apakah sudah tahu bahwa terdapat ada dua jenis, yaitu wordpress.com dan wordpress.org. Namun, apa itu sebenarnya WordPress? Mari kita cari tahu apa perbedaan di antara keduanya. WordPress.com adalah sebuah platform pembuat website yang disediakan langsung oleh perusahaan WordPress itu sendiri. Anda dapat membuat website di platform mereka tanpa harus memikirkan bagaimana mengatur dan memanage website tersebut. Mulai dari hosting, tampilan, hingga berbagai fitur tersedia di sana. Anda tinggal pilih sesuai dengan kebutuhan website yang akan Anda buat. Platform ini tersedia secara gratis atau tersedia juga dalam bentuk berbayarnya atau premium. Penggunaan yang sangat praktis tanpa memikirkan bagaimana cara codingnya, bagaimana cara membuatnya, dan desainnya juga tersedia. Anda juga cukup fokus pada konten yang akan Anda tulis. Sehingga biasanya wordpress.com ini banyak digunakan oleh blogger untuk membuat blog pribadinya. Namun bagi kamu yang ingin mendalami dunia web development, tentu saja hal ini akan kurang bagus. Karena kamu perlu tahu, kamu perlu mengatur seperti apa website itu dibangun. Mulai dari codingnya, desainnya, hingga ke fitur-fitur apa saja yang akan tersedia di sana. Untuk itu, WordPress menyediakan sebuah software open source yang dapat teman-teman download melalui wordpress.org. Nah, teman-teman sekalian udah paham, udah tahu apa itu wordpress.com dan apa itu wordpress.org. Untuk materi ini kita akan membahas tentang wordpress.org. Jadi untuk selanjutnya, mungkin materi-materi selanjutnya juga kita hanya akan membahas tentang wordpress.com. wordpress.org. Nah, WordPress itu apa itu sebenarnya WordPress? WordPress adalah merupakan merupakan CMS yang berjalan dengan PHP MySQL. Ya. CMS itu apa? CMS itu singkatan dari Content Management System, yaitu software yang berfungsi sebagai pengelola konten pada website. WordPress berjalan menggunakan PHP dan MySQL pada sisi server. Ya, menurut wtech.com merujuk pada website mereka, WordPress digunakan oleh lebih dari 42% website di muka bumi. Gratis, dapat di-download oleh siapa saja, komunitasnya cukup besar, sumber daya tersedia melimpah di internet. Nah, kenapa WordPress? Mengapa kita memilih WordPress? Selain alasan yang tadi, alasan orang-orang memilih WordPress adalah yang pertama itu adalah mudah. Mudah artinya siapapun bisa menjadi WordPress developer sebenarnya. Jadi mudah dipelajari karena semua dukungan, semua dokumentasi dan pengalaman-pengalaman para pengembangnya sudah banyak tersedia di internet. Kita hanya cukup untuk mencari keyword apa yang kita butuhkan. Jadi WordPress penggunanya cukup banyak. Yang kedua adalah cepat. Ya, cepat ini artinya teman-teman tidak perlu lagi memikirkan gimana database-nya akan dibangun, bagaimana itu dibangun, tabel-tabelnya apa, nama tabelnya apa, dan sebagainya. Hingga struktur kode, struktur filenya, teman-teman nggak perlu lagi ribet untuk memikirkan hal tersebut. Cukup download dan install. Kemudian yang ketiga adalah fleksibel.
Ya, fleksibel ini artinya teman-teman bisa mendevelop entah itu dalam bentuk tampilan, front end-nya seperti apa. Jadi tidak ada batasan. Oh, teman-teman nggak bisa bikin ini, nggak bisa bikin itu. Tidak ada. Kalau dalam WordPress itu semua possible. Selagi selagi dalam ruang lingkup front end itu pasti bisa. Itu juga dengan back end. Fitur-fiturnya mau seperti apa, ekstensinya mau seperti apa, pluginnya mau mau fungsinya apa, selagi itu scope-nya adalah web development, insya Allah teman-teman akan lebih mudah membangunnya karena fleksibel ya. Karena konten-konten tutorial-tutorial sudah banyak tersedia di internet. Begitu juga dengan semua um, dokumentasi WordPress yang cukup lengkap di websitenya WordPress. Kemudian yang keempat adalah SEO friendly. Ngomongin tentang SEO, SEO itu juga banyak kriteria ya, banyak kaidah-kaidah yang harus dilengkapi pada sebuah website agar SEO-nya itu bagus. Jadi sebenarnya itu sendiri juga bergantung pada websitenya. Websitenya bisa nggak dibuat gitu. Websitenya bisa nggak kita kalau kita sesuaikan dengan kaidah-kaidah SEO bisa nggak gitu. Nah, WordPress sendiri itu sebenarnya sudah menyediakan sudah lebih karena dia fleksibel makanya dia lebih mudah untuk dibuat SEO friendly. Selanjutnya sebelum menyelam lebih dalam, saya ingin meyakinkan kepada teman-teman sekalian, jika teman-teman penasaran bagaimana cara menginstal WordPress atau ingin tahu lebih dalam tentang WordPress, tonton video ini hingga selesai dan jangan di skip. Agar pengetahuan yang akan teman-teman dapat juga tidak terskip. Sekali lagi ini adalah fundamental bagi teman-teman yang ingin menjadi WordPress developer. Bagi teman-teman yang sebelumnya sudah pernah membuat WordPress dengan PHP, membuat website dengan PHP, teman-teman pasti tahu bahwa kita harus menyiapkan sebuah web server terlebih dahulu. Namun untuk memulai sebuah project, sebaiknya kita memulai dari web server yang kita install pada komputer kita sendiri atau yang kita sebut dengan localhost. Nah, bagaimana cara membuat localhost? Ada banyak sekali ya fitur aplikasi atau software untuk membuat web server di lokal kita. Baik, mari kita mulai untuk menginstal WordPress di localhost. Untuk itu kita akan coba menggunakan WP lokal biar lebih cepat ya. Oke, ini adalah tampilan WP lokal. Kita buat website baru. Create a new site, continue. Kita masukin nama dari websitenya. Lokal aja, continue. Kita gunakan environment yang udah disarankan aja, continue. Kita masuk username-nya, jadi passwordnya dan emailnya. Oke, kita tambahkan add site. Dia akan loading. Kita tunggu sebentar sampai dia selesai menginstal. Nah, di WP lokal ini dia akan otomatis mendownload apa aja environment yang tidak tersedia, misalnya PHP 8 gitu. Dia akan otomatis mendownload dan menginstal secara otomatis. Nah, WordPress juga begitu. Kalau di lokalnya belum ada WordPress, dia akan mendownload WordPress secara otomatis. Nah, ini instalasinya sudah selesai. WordPress yang sudah terbuat dan kita sudah punya site domainnya. Secara default dia buat wp strip lokal ya, ini tergenerate otomatis tergantung nama yang kita buat. Nah, di sini ada fitur SSL ya, kita cari tahu dulu, kita coba dulu. Lalu kita aktifkan fitur SSL-nya, trust, yes, tunggu sebentar. Nah, coba kita tes open site. Nah, ini udah bisa diakses dan coba kita tes akses pakai HTTPS. Pakai aktif.
Nah, sekarang kita sudah bisa mengakses website kita di localhost menggunakan HTTPS ya. Oke, sekarang kita mau bahas bagaimana cara login ke adminnya WordPress. Nah, di WP lokal kita udah sediakan tombol yaitu ada tombol WP admin untuk mengakses ke halaman login dari WordPress-nya. Atau jika kita tidak menggunakan WP lokal, jika kita menggunakan WAM server atau SAM, kita bisa langsung mengakses slash WP admin di website kita. Oke, ini udah tampil halaman login dari WordPress. Kita coba masukkan email atau username yang kita daftarkan tadi. Jadi kita daftar username-nya Ferry, terus passwordnya, masukkan passwordnya, login. Nah, ini adalah tampilan dashboard dari WordPress. Oke, sekarang saya mau menjelaskan semua menu dan fitur yang ada di dalam WordPress dashboard ini. Ini kita sebut dengan WP admin ya, atau WordPress dashboard. Yang menu pertama, menu itu ada sebelah kiri ini disebut menu dashboard. Kalau yang atas ini kita sebut dengan admin bar. Ini dia posisinya sticky, dia berada tetap di atas walaupun kita scroll. Nah, sebelah kiri ini ke linknya WordPress.org, dokumentasi dan sebagainya. Nah, kemudian ada gambar home ini bisa kita pakai untuk mengakses halaman depannya. Bisa kita, ini kalau kita klik akan muncul ke halaman depan kita. Oke, kita kembali lagi ke dashboard. Nah, habis itu ada komen, daftar komen, daftar komentar, dan ada tombol new di sini. Kita buat baru, post, buat baru media dan sebagainya. Dan paling ujung sekali itu ada menu profil dari usernya yang login saat ini dan tombol logout. Nah, selanjutnya akan kita bahas adalah daftar menu yang ada di dashboard ini. Oke. Yang pertama adalah menu dashboard. Menu dashboard ini terdapat dua submenu, yaitu home yang tampil sekarang dengan update. Update ini fungsinya untuk halaman di mana kita bisa mengupdate baik itu WordPress-nya maupun plugin atau tema yang terinstall pada WordPress-nya. Jadi kalau misalnya ada update dari WordPress-nya, maka di sini akan muncul tombol update untuk WordPress-nya. Atau jika pluginnya minta update, di sini ada daftar plugin yang harus kita update. Itu juga dengan tema. Oke, selanjutnya ada menu post. Menu post sebelah kiri ini ada terdapat 1, 2, 3, 4 sub menu. Yang pertama adalah all post. All post ini untuk menampilkan halaman untuk menampilkan semua post yang ada dalam WordPress. Nah, post ini apa? Jadi sekaligus saya mau jelaskan ada yang namanya di dalam WordPress itu post type ya. Namanya post type itu terdiri dari yang kalau bawaan WordPress itu terdiri dari post sendiri, kemudian ada page atau halaman, ini juga post type, disebut post type. Kemudian ada komen ya, post type juga sebenarnya post type, tapi secara umum post type itu yang kita pakai adalah post sama page. Di komen ini sebenarnya post type tapi tidak berfungsi sebagai post di WordPress. Hanya sekedar untuk mengolah komentar gitu. Oke, kemudian ada media ya.
sepia, ini juga lampiran atau attachment. Oke, kembali ke post. Post itu biasanya digunakan untuk membuat blog atau artikel. Jadi semua artikel itu seharusnya ditulis pada post ya, ditulis pada post. Jadi kalau kita mau ngeblog itu harusnya ditulis pada post. Kemudian di sini ada tombol add new. Ini kita mau buat post baru ya. Kita masukkan title-nya. Dan ini adalah kontennya. Ini lumayan apa namanya? Kaya dengan elemen ya, dengan blok-blok, ada banyak blok, kita bisa masukin gambar, masukin heading, galeri dan sebagainya di sini. Oke, kita publish. Nah, ini sudah dipublish. Kalau kita mau lihat, kita klik ini atau di sini. Nah, ini kita udah berhasil membuat sebuah post. Ya. Kembalikan lagi ke dashboard. Di post itu ada selanjutnya kategori. Kategori itu apa? Kategori itu ya sesuai dengan namanya adalah untuk mengkategorikan atau untuk mengkelompokkan post itu sendiri. Jadi ada kategori itu post. Misalnya di sini ada uncategorized. Jadi secara ini uncategorized ini defaultnya kalau kita nggak menentukan kategori itu post yang barusan kita buat tadi juga, maka dia akan otomatis masuk ke sini ya, masuk ke dalam uncategorized. Nah, gimana cara membuat kategori baru? Misalnya apa namanya, misalnya blog misalnya, tips ya, tips. Kita cukup menuliskan nama aja. Ini kita biarkan sistem yang membuat, klik tombol add new kategori. Nah, kategori tips sudah tersedia sekarang. Kita bisa membuat post baru dengan memasukkan kategori tips ini. Posisinya ada di sini, kategori tips. Jadi ada dua kategori di sini. Kalau kita nggak menentukan apapun di sini, dia akan otomatis masuk ke sini. Karena dia adalah defaultnya WordPress. Dia adalah bawaannya WordPress. Oke, kembali lagi ke post, kategori, kemudian ada tag. Ya. Jadi ada istilah namanya post tab yang tadi kita bahas dan juga taksonomi. Jadi post tab itu adalah post ini ya, post page ya. Itu yang bawaan dari WordPress. Ada lagi namanya custom post tab. Jadi kita bisa membuat post tab baru, mungkin namanya event, nama tim dan sebagainya. Nanti kita bahas. Selanjutnya ada tag ya. Tag ini sama dengan kategori, cuman beda dari kategorinya adalah jika kategori ini adalah apa namanya, bisa kita buat bertingkat. Misalnya kita buat tips ini ada anaknya lagi gitu. Misalnya tips untuk otomotif, misalnya tips kita buat tips WordPress misalnya, WordPress developer. Kemudian kita bisa tentukan induknya adalah tips. Kalau kita create new, maka dia akan berada di dalam tipsnya. Jadi kalau kita buat susunan itu, maka kalau kita lihat URL-nya, kita bisa lihat di sini ada tips, habis itu WordPress developer ya. Jadi ini berada di bawah tips. Nah, beda dengan tag itu tidak ada anak, tidak ada induk, dia sejajar semuanya. Hanya kita buat sport, dia tetap di sini. Kita nggak ada pilihan untuk menaruh badminton misalnya, badminton di bawah dari sport. Ya nggak akan ada pilihan untuk menambahkan anak atau induk. Itu adalah beda dari kategori dan tag. Oke, ini sekilas saja. Nanti akan kita bahas mendalam mengenai post tab dan
taksonomi ya, kategori dan tag ini. Oke, selanjutnya menu media. Menu media itu adalah ini sebenarnya adalah library ya, library yang kita upload daftar file yang kita upload, daftar media yang kita upload ke dalam website ini. Kita bisa aja mengupload gambar di sini. Kita buat contohnya di sini. Kita upload gambar. Coba kita upload dari mana ya? Ini adalah gambar kita upload. Nah, ini kita update, maka secara otomatis dia akan terupload ke dalam media library ini dia. Nah, begitu juga dengan file-file lainnya. Jadi semua ini kita nggak perlu kita upload langsung di sini, kita bisa menguploadnya onsite-nya aja, kapan kita butuhkan aja. Dia akan otomatis masuk ke dalam sini. Oke, kemudian ada page, menu page. Menu page ini seperti yang kita bahas sebelumnya adalah sebuah post type bawaan dari WordPress. Nah, apa kegunaan page ini? Apa perbedaan dari page dengan post tadi? Jika post digunakan untuk artikel dan tips tadi ya, page ini digunakan untuk halaman. Apa itu halaman? Ya, halaman contohnya ada homepage ya, ada about, ada kontak kami misalnya. Jadi ini ada halaman. Jadi beda dengan page, beda dengan post ya. Oke, selanjutnya ada komentar. Ini adalah daftar comments ya, daftar komentar dari masing-masing post type. Nah, biasanya komentar itu dari artikel biasanya. Jadi kalau kita upload post artikel dalam post ini, kita sediakan komentarnya, kita aktifkan komentarnya, maka semua komentar akan masuk ke sini. Jadi kita bisa mungkin mengelola komentarnya. Kita ini enggak kita approve gitu, ini yang kita approve. Kalau ada banyak itu bisa kita edit gitu. Ini adalah spam terus, atau kita hapus, itu bisa kita atur di sini. Gitu. Kemudian ada appearance. Appearance ini isinya adalah tema atau tampilan ini ya, kalau di bahasa Indonesia kan adalah pengaturan tampilan. Tampilan itu terdiri dari tema biasanya. Tema, kemudian ada menu, gitu. Ini tergantung temanya. Tema, ini daftar tema yang aktif saat ini. Ya, karena ini tipe temanya adalah blok tema blok, maka submenu dari appearance ini tidak aktif untuk daftar menu, karena kalau kita aktifkan, kalau kita gunakan tema ini kita membuat menu, daftar menu di sini, logo dan segala macamnya sudah menggunakan editor terbaru ya, editor Gutenberg. Jadi agak berbeda dengan tema-tema tahun sebelumnya. Oke, coba kita kembalikan lagi ke tema 2021 aja. Kita tampilkan, kita aktifkan ini. Ini contoh untuk mengaktifkan tema. Nah, kalau setelah ini aktif, maka akan muncul beberapa tambahan menu baru, submenu baru di bawah dari tampilan ini, appearance ini. Yang pertama customize ini menu untuk mungkin kita membuat settingan ya. Tapi dia settingan ini
nggak semua tema juga ini tersedia, tergantung temanya. Ini yang membuat adalah um, developer atau pengembang dari tema masing-masing temanya. Nah, ini ada saya title-nya ada di sini, background image, menu, daftar menu dan sebagainya. Ini untuk settingan-settingan ini nama gitu, lokal misalnya publish, ini berubah jadi tampilannya begini. Oke, kita skip dulu. Jadi kalian coba-coba aja sendiri. Kemudian ada widget ya. Nah, widget ini fungsinya tuh sebagai sidebar ya. Kalau di website itu ada biasanya di sebelah kiri atau sebelah kanan, sisi satunya adalah konten, nah sisi satunya adalah sidebar atau apa namanya, menu-menu tambahan untuk setiap halaman biasanya. Jadi untuk mengisi itu bisa kita gunakan widget. Kemudian ada menu di sini. Menu ini untuk membuat kalau di tampilan depan, misalnya itu di sini, kalau kita lihat thumbnail dari ini ada daftar menu. Ini adalah menunya, menu dari website kita. Jadi untuk membuat ini kita bisa menggunakan fitur ini. Oke, kita cukup pengenalan dulu di sini. Untuk selanjutnya saya harap kalian bisa mencoba sendiri. Ini fungsinya apa, ini checklist ini fungsinya apa. Tapi secara garis besar kita mau coba praktekkan dulu. Kita buat menu baru namanya main menu. Kemudian kita jadikan dia sebagai primary menu, create. Nah, menu sudah dibuat tapi masih kosong ya. Di sini nanti daftar dari menunya. Gimana cara membuat daftar menunya? Mungkin kita bisa menggunakan daftar halaman misalnya. Kalau kita udah buat halaman homepage, kemudian ada halaman-halaman lain, bisa kita tambahin di sini. Nah, menu. Nah, itu. Di ini ada daftar menunya. Kalau kita save. Nah, mungkin kita bisa balik lagi ke customize, pilih menu. Nah, di main menu ini bisa kita jadikan main menu. Update. Oke. Nah, kemudian ada menu selanjutnya adalah menu. Atau boleh kita lihat dulu visit site. Nah, ini menunya sudah berubah menjadi menu yang kita pakai, yang kita tentukan tadi. Oke. Sini ada background. Background ini biasanya jarang sekali dipakai. Ini tergantung dari temanya sendiri. Jadi saya rasa ini nggak perlu diambil hati. Kita skip aja langsung ke theme editor. Jadi oke, I understand. Nah, di sini ada tampilannya tema editor ya. Tema editor kita bisa mengedit tema langsung di dalam dashboard ini tanpa mengakses ke FTP atau file-file folder dari temanya. Jadi ini untuk akses cepat saja. Saya tidak menyarankan teman-teman sekalian untuk menggunakan ini karena di sini tuh agak kurang kontrol untuk kesalahannya. Kalau kita gunakan editor seperti Visual Studio Code atau Sublime, itu biasanya kalau itu error biasanya muncul notifikasi kalau itu error gitu. Kalau di sini dia agak minim. Kadang kita kalau nggak benar-benar ahli, kita miss dengan yang masalah kayak gitu. Jadi untuk pengetahuan saja, di sini daftar file yang bisa kita editnya
file tema, atau bisa kita switch ke tema lain ya. Tema lain kita anggap aja ini kita mau edit temanya sekarang, bisa kita arahkan ke mana gitu. Misalnya yang sekarang ada size atau function ya, kita mau nambahin function, custom function. Nah, di sini mungkin di paling bawah sekali kita bisa nambahin function baru gitu, atau mengedit yang sudah ada ya gitu. Oke, ini kita lanjut ke menu plugin. Menu plugin ini adalah daftar daftar plugin yang terinstall di sini, installed plugin. Jadi kalau misalnya kita buat plugin baru, kita perlu add new, kita upload plugin baru. Contohnya tuh ini aja, atau kita cari apa ya, kontak form, misalnya kontak form 7. Nah, ini adalah kontak form 7 yang kita cari adalah ini ya, untuk kontak form. Install, tunggu sebentar, dia akan download sendiri dan klik tombol aktif. Nah, ini adalah daftar plugin yang terinstall di WordPress kita. Karena dia masih satu, kita baru install satu plugin, maka yang muncul masih satu. Kita coba tambah baru lagi, new. Coba kita installkan ini, editor klasik. Aktifkan. Nah, ini akan berubah jadi dua ya, ada dua. Nah, ngomong masalah editor klasik, jadi untuk fundamental sebaiknya teman-teman mempelajari WordPress dengan editor klasik terlebih dahulu. Kenapa? Karena untuk mempelajarinya lebih fokus gitu. Kita akan lebih fokus untuk mempelajari step by stepnya. Kalau menggunakan editor yang baru, kita akan terlalu banyak hal yang akan membuat kita tidak fokus. Contohnya tadi kita buat post baru tadi atau page baru tadi, kita disuguhi dengan tampilan yang banyak tadi ya, ada gambar yang kita harus tahu dulu ini fungsinya apa gitu. Nah, kalau kita melihat tampilan seperti ini, kita lebih fokus. Fokusnya gimana? Fokusnya kita bisa buat ini page-nya judulnya apa gitu. Misalnya judulnya kontak gitu. Nah, di dalam kontak tuh bakalan apa aja? Misalnya kita butuh teks itu, seperti contohnya lorem ipsum bla 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 gitu. Nah, di dalam page kontak ini kita mau menambahkan, kita publish dulu, kita mau menambahkan kontak form biasanya ada di kontak. Nah, karena tadi kita udah install kontak form 7, maka bisa kita buat sebuah kontak form di sini gitu. Anggaplah ini kita buat defaultnya ya, default kontak form 1. So, kita save. Ini mau kita pakai di sana, di halaman yang baru kita buat tadi. Caranya yaitu kita bisa mengcopy shortcut dari yang dihasilkan dari kontak form ini. Kita copy, kita taruh di page yang barusan kita buat kontak. Nah, kita publish, update. Nah, ini lebih mudah tampilannya. Tampilannya lebih mudah dibandingkan dengan editor baru yang tadinya terlalu rich ya, terlalu ribet gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, kita udah punya teks sama form. Nah, itu lebih gampang. Oke, walaupun ini sekedar saran ya, teman-teman boleh tetap menggunakan editor baru, atau bisa juga mulai belajarnya menggunakan editor klasik ini.
Begitu juga dengan bukan hanya post ya, begitu juga dengan tampilan widget tadi juga bakalan berubah. Bakalan berubah jadi tampilannya agak. Oh sorry, kita harus membutuhkan plugin baru lagi namanya widget classic. Ah ini classic widget. Oke, kita lihat ke widget lagi. Kita tutup. Dan widget. Nah, udah berubah. Berubah nggak tampilannya udah berubah. Oh, tadi widget tampilannya seperti post ya. Nah, ini dia lebih gampang ya. Ini ada yang tersedia. Kalau kita butuh image, kita tinggal seret ke sini, gitu. Taruh di sini, terus kita kasih nama, terus dan pilih image-nya. Nah, kita save gitu. Gitu ya, lebih gampang. Oke, kita lanjut ke menu plugin juga, tapi sama kayak di tema editor tadi. Ini adalah plugin editor. Jadi kalau dia tadi tema editor, kita bisa switch ke semua tema. Ini juga begitu. Kita bisa switch ke uh, semua plugin gitu. Tapi ini sangat-sangat tidak disarankan. Kalau bisa hindari menu ini, sebaiknya bagi developer ini jangan pernah diganggu, jangan pernah dibuka ya. Karena ini plugin ini nggak pantas untuk kita edit gitu. Kalau kita mau edit, seharusnya kita membuat plugin baru buatan kita sendiri atau extend dari plugin yang udah ada. Kenapa begitu? Karena jika misalnya kita misalkan plugin kotak form 7, kalau sewaktu-waktu ini kan ada versi, sewaktu-waktu dia update versi misalnya 562 gitu, maka kalau kita update dari sini, update tadi, atau dari sini juga bakalan muncul notifikasi update-nya, maka semua yang kita edit di plugin editor ini bakalan ketimpa, bakalan ke update override dari plugin yang kita update tadi. Jadi dia akan kembali default ya. Apa yang kita ubah tadi akan terhapus. Makanya jangan pernah untuk mengubah langsung pada pluginnya. Oke, saya kira paham ya. Kita bisa lanjutkan ke menu user. Nah, apa itu menu user? Ya, sesuai namanya, ini adalah daftar user. Daftar user dari website kita, website WordPress kita. Nah, kita bisa lihat di sini ada cuma satu user yang bertugas sebagai role-nya adalah administrator. Emailnya ini, kalau kita lihat di atas, ini ada daftar role sebenarnya di sini. Kalau misalnya ada banyak user di sini, kemungkinan juga bakalan ada banyak role. Contohnya kalau kita buat user baru, kita buat contoh user. Nah, ini passwordnya. Di sini ada role, pilihan role. Role ini adalah hak akses gitu. Kalau hak akses paling tinggi adalah administrator, yang nomor 2 adalah editor, nomor 3 author, nomor 4 kontributor, dan terakhir adalah subscriber. Ini adalah role bawaan dari WordPress-nya. Kita kasih contoh, kita mau buat user dengan akses editor. Kita new. Nah, di sini akan terlihat role-nya adalah editor. Yang sudah pasti role editor adalah lebih
limit dibandingkan dengan administrator. Jika administrator bisa semuanya, bisa mengakses, membuat user, bisa mengakses setting dan sebagainya. Editor itu tidak. Editor hanya ya fungsinya hanya sebagai editor dari page, editor dari post dan sebagainya. Jadi fungsinya role itu ya sebagai itu. Kemudian ini ada profil ya, profil untuk mengedit profil kita sendiri ya. Biasa ada identitas, ada nama segala macam, atau kita mengubah password bisa melalui sini, melalui profil ini. Atau kalau kita mau mengubah password atau mengedit user lain, kita bisa edit langsung di sini. Dan tampilannya sama. Tapi juga bisa mengubah password di sini. Oke. Kemudian ada menu tool. Menu tool ini adalah peralatan ya, peralatan. Ini berisikan import, ada import di sini. Mungkin kita bisa import konten post dari, misalnya ada blogger dan dari yang lainnya, atau bahkan bisa dari WordPress lain gitu. Bisa menggunakan tool import ini secara default ya. Kemudian ada export, bisa juga kita export di sini, kemudian diimport ke sini di website lain gitu menggunakan tool ini. Kemudian ada set help. Set help ini fungsinya untuk kita mengetahui website kita, WordPress kita gimana nih, ada masalah nggak gitu, ada isu nggak, ada bug nggak gitu. Di sini nanti bisa kita kontrol, bisa kita ketahui situasi apa yang bermasalah dengan website kita. Kalau misalnya tidak ada masalah, berarti di sini akan muncul seperti ini ya. Nah, di sini di bawah ini ada rekomendasi untuk perbaikan. Misalnya ini security itu karena dia localhost ya. Oke. Lanjut ada export personal data. Ini data personal dari, kalau websitenya udah besar ya, atau websitenya website kita ini udah banyak pengguna, udah banyak pengunjung, kalau orang udah banyak mendaftar, udah banyak usernya ya, kita mau migrasi kan bisa kita gunakan ini gitu. Gunakan ekspor personal data sini. Atau menu selanjutnya adalah menghapus personal data dari siapa gitu, siapa username atau emailnya, usernya gitu. Oke, ini sangat jarang sekali digunakan. Ini yang biasanya yang useful di sini adalah set help ini. Fungsinya yang tadi itu. Oke, jadi kita anggap ini selesai ya. Kita masuk ke menu selanjutnya, ada setting. Nah, ini yang paling harus diketahui oleh administrator sebenarnya, oleh pemilik dari websitenya. Di sini kita di general setting ini ada settingan untuk nama websitenya, tagline-nya apa, website URL-nya apa gitu. WordPress terus set URL. Ini kenapa ada dua? Ini sebenarnya ini backend, ini untuk localhost. Kalau misalnya ada beberapa kasus antara WP admin dengan halaman depannya berbeda gitu. Jadi bisa jadi ini akan beda URL-nya dengan ini gitu. Jadi untuk kondisi seperti itu. Tapi biasanya untuk penggunaan yang normal biasanya ini tetap sama. Oke, kemudian ada admin email. Contoh admin email yang kita daftarkan pertama kali tadi waktu membuat website. Ada membership. Ini kalau kita aktifkan maka tombol pendaftaran, form pendaftaran akan aktif, bisa diakses oleh siapapun. Kalau ini tidak terchecklist maka pendaftarannya tidak akan dapat diakses. Ini juga untuk ini, kalau siapapun yang mendaftar akan default role-nya apa, seterusnya. Ini ada bahasa ya. Ini ada bahasa, kita bisa ubah bahasanya di bahasa Indonesia. Dan di time zone
kita coba Jakarta atau +7 ya. +7 bisa juga kita buat Jakarta aja biar mudah. Jakarta. Ini format tanggal. Kalau di Indonesia itu biasanya seperti ini ya. 24, 24, bulan 7, 2022. Time format biasanya 24 jam. Nih. Oke. Quick start on Monday ya. Kita save. Maka kalau ini karena ini bahasanya kita ubah, maka hasilnya juga nanti bakalan berubah jadi bahasa Indonesia. Nah, semua akan berubah jadi bahasa Indonesia. Nah, menu kedua ada menulis ya. Atau kalau bahasa Inggrisnya apa? Coba kita balikin bahasa Inggris biar mudah ya. Mudah kita pahami. Ada writing ya, writing. Kita writing berarti. Default post kategori di sini kita set, tapi ini biasanya kita biarkan secara default aja. Di sini ada pilihan editor. Editor defaultnya apakah ini fungsi ini ada karena kita baru menginstalkan plugin namanya editor klasik tadi, makanya muncul di sini. Jadi kalau kita tidak menginstal editor klasik, ini akan secara default ke select ini, dan ini juga menunya nggak ada gitu. Karena kita menginstal plugin editor klasik, makanya ada opsi untuk mengaktifkannya dan menonaktifkannya gitu. Terus ada pilihan izinkan user untuk mengganti editornya, kita buat ya no atau yes. Jadi biarkan aja by default no. Kemudian ada post via email. Ini biasanya bagi teman-teman yang ingin mengpost sebuah artikel atau blog melalui email. Biasanya ini bisa kita gunakan, bisa teman-teman gunakan fitur ini. Oke, kemudian ada menu reading. Reading itu terdiri dari pertama your homepage display. Jadi kalau secara default adalah let's post. Let's post ini untuk menampilkan semua di depan itu semua halaman terakhir. Ini kalau kita buat baru terakhir buat ini ya post. Ini maka ditampilkan di halaman depan ya, di halaman home-nya. Ini bisa kita ganti menjadi halaman statis sebenarnya. Halaman statis. Kalau kita sudah membuat sebuah halaman, coba kita buat halaman new, halaman homepage misalnya. Publish. Nah, sebuah halaman homepage kita anggap aja ini selesai. Dan bisa kita pakai sebagai homepage untuk ditampilkan di sini. Caranya dengan pilih homepage-nya adalah coba kita reload dulu. Pilih lagi. Sudah ada homepage. Kemudian kita save. Maka yang sekarang tampilannya begini, maka kalau kita reload maka akan hanya memanggil satu halaman yang kita tentukan tadi. Nah, kalau ini adalah sidebar yang kita buat tadi, ini widget semuanya. Widget ini bisa kita hapus juga di sini tadi. Widget. Lebih fokus ya. Ini udah kosong, kita dulu. Nah, udah terhapus ya. Oke, sekarang ke selanjutnya ada post page. Nah, tadi kan kalau kita pilih ini, maka halaman depan itu berfungsi sebagai post page sebenarnya. Jadi semua post yang terbaru akan tampil di halaman depan. Nah, sekarang halaman depan tadi itu bisa kita pindahkan ke post baru lagi. Kita buat post baru lagi di sini. Kita akan namakan dia jadi blog dan publish saja. Oke. Nah, baru kita select di sini sebagai blog. Terus save. Nah,
Coba kita lihat di sini URL-nya sudah ada. Kita buat cek halamannya. Nah, ini adalah tampilan dari blognya, dari semua post terakhir. Gitu. Itu fungsi dari post page. Oke. Ini adalah blog page, so at most 10 post, berarti ini di dalam ini tampilkan berapa post gitu. Kita buat 10 ya, karena dia belum sampai 10, makanya dia tampil semua. Kalau dia misalnya ada 11, maka dia akan muncul namanya itu paginasi, atau halaman ada 1 2 di bawahnya di sini gitu. Halaman 1, halaman 2 gitu, ada next page gitu. Jadi kalau misalnya blognya, postnya ada 11, berarti ada 2 halaman ya. Halaman 1 isinya 10, halaman 2 isinya 1 gitu. Ini ada syndication feed, so the most recent, berarti ini adalah tampilkan 10 post di apa namanya, RSS feed. RSS feed itu biasanya seperti ini ya. RSS feed adalah, nah seperti ini. Menggunakan, kalian bisa, teman-teman bisa cari tahu sendiri apa itu RSS feed. Nah, sebuah file berformat XML. Oke, kita anggap itu paham semua. Kemudian tampilkan full text di sana atau cuma accept aja. Full text itu artinya tampilkan di dalam SSS ini full dari awal sampai akhir gitu. Kalau dia accept berarti cuma ringkasan saja. Dan ada yang bawah ada search engine visibility. Ini kalau kita membuat sebuah website, kalau websitenya belum jadi, ini harus dalam keadaan terchecklist. Kenapa? Karena ini berfungsi untuk memblok robot Google untuk mengindeks website kita. Takutnya belum waktunya diindeks, dia udah ngindeks gitu. Jadi tim SEO kita sebagai web administratornya nanti bakal kewalahan untuk mengubah SEO-nya, mengganti mengatur SEO-nya. Jadi saya disarankan untuk selalu checklist dulu sebelum dia benar-benar live, sebelum dia benar-benar selesai gitu. Oke, save. Oke, lanjut ke discussion. Ini settingan untuk komen ya. Settingan untuk komen kita tinggalkan dia secara defaultnya. Teman-teman bisa pelajari juga ini fungsinya apa, tapi ini nggak terlalu penting. Ini kita abaikan aja. Ini ada media ini lumayan penting, tapi kita jadikan dia default aja. Penting tapi default itu. Thumbnail size itu, jadi kalau kita upload gambar, dia akan otomatis membagi gambar itu beberapa file gitu. Ada thumbnail size, ukurannya segini, 150 kali 150. Ada medium size 300 kali 300, dan large 1024 kali 1024. Jadi kita upload satu gambar, dia akan mengupload ada 4 gambar, menjadikan dia jadi 4 gambar, 3 di sini dan satu lagi adalah full gitu. Full berapa yang kita upload, segitu yang ditampilkan, segitu yang diuploadnya. Berarti ada 4 file nanti. Setiap masing-masing gambar ada 4 file secara defaultnya. Kita save aja. Ini fungsinya organize my upload into month and year based folders. Jadi semua kalau kita ini kita checklist, berarti dalam folder di di folder upload kita nanti akan tersusun berdasarkan tahun, bulan, dan tanggal, atau tahun dan bulan. Misalnya 2022 07 gitu. Di dalam itu semua yang diupload pada bulan Juli gitu. Menu selanjutnya dari setting adalah menu permaling. Nah, menu permaling ini yang bisa kita sebut tadi
settingan URL setiap post ya. Ini apakah dia SEO friendly atau tidak, di sini kita bisa setting ya. Nah, setiap post itu bisa kita set dia strukturnya. Ini adalah home-nya, ini post name-nya, nama postnya, atau bisa kita ubah dia seperti ini, kategori dulu baru post name, karena kita tadi kan buat kategori. Jadi wp lokal slash kategorinya apa, tadi kategorinya tips ya, tips, contohnya tips slash post name nya apa, tips berkebun misalnya, tips WordPress gitu misalnya. Berkebun itu adalah post, adalah single dari post ininya. Oke, selanjutnya ada kategori base. Ini untuk kita bahas di video-video berbeda ya, di video selanjutnya yang lebih advance lagi. Kita save aja. Yang terakhir adalah menu privasi. Privasi ini tambahan kalau kita menggunakan halaman privasi, jadikan ini sebagai halaman privasi gitu, use this privacy. Oke, saya rasa cukup untuk penjelasan dashboard WordPress secara bawaannya. Ini default dari WordPress-nya. Nah, kembali ke slide kita tadi. Kita sudah jelaskan menu yang ada pada dashboard WordPress. Itu kita sudah jelaskan apa itu user, pengguna tadi, gimana settingnya, gimana apa itu halaman, ada post, ada tema, ada widget, ada menu, media, plugin, tool, dan sebagainya. Ya, sekarang kita perlu tahu nih apa komponen-komponen penting dari WordPress itu. Nah, tadi kita juga sempat singgung apa itu post tab ya. Jadi post tab adalah sebuah klasifikasi yang dapat dibedakan antara satu jenis post dengan jenis post lainnya pada WordPress. Jadi tadi ada kita bahas ada post, ada page. Nah, jenisnya post sama page ini dia sama tapi terlihat sama tapi sebenarnya berbeda. Post itu kita gunakan untuk artikel dan tips. Kemudian page kita gunakan untuk halaman dari masing-masing dari setiap website. Ada halaman home, ada halaman about. Ya, di dalam penggunaannya pada database itu sebenarnya semua post tab itu berada pada satu tabel aja. Jadi semua baik itu page, post, komen, media tadi itu semuanya berada dalam table bernama di MySQL itu bernama WP Post. Ya, kalau kita misalnya ada membuat custom post baru, nanti bakalan nambah lagi menambah lagi ke postnya ke dalam table yang sama. Oke, kita lanjut. Itu tadi juga sudah kita bahas taksonomi itu apa. Taksonomi dalam WordPress adalah fungsinya untuk mengkelompokkan konten seperti yang kita bahas tadi. Misalnya Anda memiliki blog olahraga, Anda dapat membuat kelompok postingan berdasarkan jenis olahraganya seperti sepak bola, basket, voli, dan sebagainya. Oke, lanjutkan. Kemudian ada metadata atau custom field. Nah, kalau tadi sewaktu kita membuat post ada yang namanya title, ada yang namanya konten ya. Title ada untuk namanya, untuk nama dari konten apa, nama dari postnya. Sedangkan konten adalah isi dari postnya. Kemudian kita sebenarnya bisa menambahkan data-data baru menggunakan fitur yang namanya custom field atau metadata ya. Dia toolnya bernama custom field untuk
di database-nya akan tersimpan ke dalam metadata. Ya, WordPress menyediakan field data standar, namun pengguna dapat menambahkan field data baru pada post type, taksonomi, user, option, dan sebagainya dengan menggunakan, contohnya menggunakan plugin baru tambahan ya, plugin tambahan. Contoh bisa membuat jenis kelamin pada pengguna, terus membuat kalau event, kalau buat post, membuat post baru, artikel baru, kita buat uh, ada tambahan apa namanya, oh ini artikel ini sudah terbit di mana gitu, jadi mungkin bisa kita tambahin field baru pada settingan edit uh, post tersebut. Oke, berikutnya, nah ini ada namanya custom post type. Custom post type ini berbeda, uh, ini sama tapi berbeda dengan post dan paste tadi. Nah, kesamaannya adalah mereka sama-sama post gitu, sama-sama post type, tapi custom post type ini adalah yang customnya. Kalau post sama page itu adalah bawaan dari WordPress-nya, sedangkan custom post type adalah yang kita sesuaikan, kita buat sendiri gitu. Jadi nama dan bagaimana dia ditampilkan nanti sesuai dengan keinginan kita gitu. Misalnya custom post ini adalah kalau kita punya event gitu mau ditampilkan di website, kita nggak perlu membuat event tersebut ke dalam post gitu, karena bakalan berbeda tuh fungsinya, bakalan susah kita untuk mengatur, bakal susah kita untuk mengelompokkan ini adalah event, ini adalah artikel gitu. Jadi makanya kita buat custom post baru, dan di dalam settingannya nanti kita bisa menambahkan field tambahan, input-input tambahan yang menggunakan meta tadi. Mungkin kita bisa menambahkan lokasi, bisa menambahkan tanggal berapa event itu dimulai dan tanggal berapa itu berakhir. Ya. Atau bisa juga contohnya adalah tim ini siapa, fotonya apa gitu. Kita bisa upload foto dalam setiap postnya, contoh. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita kembali ngomongin plugin yang sering kita gunakan. Nah, contohnya ACF ya, Advanced Custom Field. Advanced Custom Field ini fungsinya untuk menambahkan custom meta tadi, custom field tadi, custom apa namanya, input tambahan yang ada di edit post. Jadi kalau misalnya kayak seperti yang kita bahas tadi, ada event, kita menambahkan input baru pada edit event itu, menambahkan lokasi, menambahkan tanggal, jadi bisa menggunakan Advanced Custom Field. Plugin namanya Advanced Custom Field atau ACF. Terus ada Custom Post Type UI. Ada plugin namanya CPT UI. Ini fungsinya kalau yang tadi ACF fungsinya untuk membuat custom field. Nah, Custom Post Type UI ini berfungsi sebagai sesuai namanya membuat custom post type. Jadi pertama kita gunakan ini dulu nih sebelum kita menggunakan ACF. Kita buat custom post type namanya event dulu, baru kita buat lokasinya, input untuk membuat lokasinya. Nah, selanjutnya saya ada tantangan untuk teman-teman sekalian untuk mencoba mempraktikkan materi-materi yang sudah kita pelajari tadi pada localhost yang teman-teman punya. Kemudian kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, silakan buat pertanyaan teman-teman, tulis di kolom komentar, dan saya harap teman-teman bisa menyelesaikan tugas praktik berikut. Baik, demikian ya
materi kita kali ini. Semoga ini menjadi manfaat bagi kita semua, terutama bagi saya yang lagi belajar membuat video, dan juga teman-teman yang juga belajar menjadi WordPress developer. Jika video ini menarik buat teman-teman, bermanfaat, silakan klik suka. Jika tidak bermanfaat, klik tidak suka, dan jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih.